Jadi untuk di kesempatan kali ini ada satu unit motor Honda Beat yang bermasalah di bagian engine. Posisi si motor berebet, kemudian engine-nya berkedip. Mari kita lihat. Kira-kira permasalahannya seperti ini, teman-teman. Kita hidupkan dulu, kunci kontak on, engine menyala normal. Dan di sini tidak ada kedipan sama sekali ya, teman-teman. Saat kontak on tidak ada kedipan sama sekali. Sepertinya kayak motor ini tidak bermasalah ya. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Kita kontak on dulu, kita nyalakan si motornya. Di sini tidak ada kedipan sama sekali ya. Ini saat motor dinyalakan. Namun motor ini tidak ada langsam. Saat gas ditarik, di sini ngeluarin engine-nya menyala. Nah, dan motor berebet. Engine-nya menyala seperti itu. Saat engine menyala, si motor ini berebet, teman-teman. Oke, jadi di mana titik permasalahannya untuk si motor ini? Simak terus video ini sampai habis. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Kita teliti dulu, kita analisa dulu di bagian kelistrikan atau di bagian sikring-sikring di bagian box aki ya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kita cek kondisi sikring yang 20 ampere. Kita coba ganti menggunakan sekring cadangannya. Untuk sekring cadangan di bagian tutup ada di sini ya. Ada sekring cadangan. Ya, kita lihat relay, kaki-kaki relay. Masih bersih sepertinya ya, tidak ada jamur. Sama yang 10 kita tes. Apakah dia masih seperti tadi? Dan dia tidak mau langsam, masih tetap tidak mau langsam. Masalah yang sama masih. Oke teman-teman, setelah melakukan pengecekan di bagian sikring, ternyata tidak ada perubahan sama sekali ya. Sekarang kita akan coba mereset si motor ini secara manual. Iya, bong, anjing bong, di parenan kurang.
Selanjutnya kita reset mode 1, soket jumper jangan dilepas dulu. Kemudian kita tarik gaspol seperti ini, kemudian kunci kontak on. Tunggu sampai engine-nya berkedip. Nah, seperti ini sudah berkedip lambat, lalu lepaskan. Gasnya dilepaskan ya. Berkedip 1 kali lambat ya. Seperti itu berarti reset mode 1 sudah selesai ya. Kemudian matikan kunci kontak, lalu cabut jumperan yang di soket bawah. Kemudian kita tes apa ada perubahan. Setelah melakukan reset pun si motor tidak ada perubahan sama sekali. Berarti kita lanjut ke bongkar area throttle body ya. Siapa tahu ada kabel yang lepas dan nempel ke bagian bodi. Setelah saya lihat, sepertinya ini sudah banyak tambahan ya teman-teman. Di sini udah dikasih ground, kemudian dari sini juga ke bagian mesin dikasih grounding tambahan. Tapi entah apakah memang ini ground bawaan motor. Di sini saya tidak melihat perkabelan yang lepas ya teman-teman. Semua perkabelan masih aman. Kita akan coba mengecek soket yang menuju ke ecuk. Sampai di sini belum terlihat ada masalah di bagian perkabelan. Kita pasang kembali untuk throttle bodinya. Setelah saya dengarkan lebih dekat, saat posisi ini udah terbuka ya, ada suara kayak percikan api ngebletek, pletek. Saya lihat untuk di bagian kabel bagian ke soket cangklong busi di sini mengalami kekaratan. Kita coba dulu membuang bagian yang berkarat.
kabel kuil yang paling ujung yang mau ke bagian cangklong busi itu berkarat. Kita coba buang posisi yang berkaratnya. Ya, sudah saya potong. Kita coba lagi, tidak dipakai karet dulu biar babari. Tapi cangklong tidak saya ganti dulu ya teman-teman. Soalnya posisi berebat atau engine menyala itu saat ada suara kayak semacam percikan api meretek ya, kayak ada yang konslet atau yang kurang konek, itu engine menyala dan motor berebet. Kita coba kembali. Pas engine tidak menyala, di bawah tidak ada suara pretek, tapi pas engine menyala, nah ter kita teliti lagi lebih detail. Gimana sih suara preteknya itu? Kita coba ganti untuk cangklong businya. Kita coba ganti yang baru ya teman-teman untuk cangklong busi. Berikut businya juga kita ganti ya. Oke teman-teman, jadi setelah melakukan pengecekan sana sini sampai apa namanya ecu, saya lihat bagian soketnya bersih, kemudian di bagian kabel-kabel juga aman. So cangklong busi dicoba ganti yang baru, masih tetap, tapi saya curiga ke bagian busi dan ternyata bener permasalahannya hanya ada di bagian busi. Sekarang kita lihat ya teman-teman. Setelah melakukan penggantian busi, kita hidupkan, engine menyala, mati lagi normal. Tadi sebelum kita ganti busi, di bagian area mesin, di bagian sini, saat gas dihentak itu ada suara kayak percikan api ya, kletek seperti itu. Dan bersamaan dengan engine menyala. Saat di bawah bunyi pletek, engine menyala ya. Dan itu menyalanya ketika gas ditarik. Setelah penggantian busi, engine juga tidak menyala dan juga suara peletek di bagian area sini hilang. Jadi fix permasalahannya ada di bagian busi. Nah, ini busi bekasannya teman-teman.
Oh, ini mah kotor, barusan disimpan. Tadinya bersih. Tapi ini busi sudah bukan yang originalnya ya. Dan untuk bagian sini juga ini udah dipasang ground. Kemudian di bagian apa namanya, throttle body dikasih ground juga. Jadi mungkin motor ini sudah pernah dicek, dientes sama seperti saya kayak gini, menganalisa, mencari di mana titik permasalahannya, namun tidak ketemu. Dan ternyata permasalahannya hanya ada di bagian busi. Ya, permasalahannya hanya ada di bagian busi. Memang itu permasalahan sepele ya, tapi mencari titik permasalahannya itu yang rumit. Oke, baik teman-teman ya, sampai di sini semoga dapat dipahami. Jadi untuk motor, apabila motor kalian mengalami hal yang sama seperti ini, jadi posisi di gas itu berebet dan engine menyala. Pas saat berebet, kemungkinan besar permasalahan ada di bagian pengapian ya, entah itu di soket, busi ataupun kabel coil. Oke, sampai di sini terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.